Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu kaum muslimin sedang jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini hari ke-24 Ramadan, kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih sehat dan masih bisa menjalankan ibadah puasa. Dan semoga sampai akhir Ramadan nantinya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu dilimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, pembawa risalah tauhid dan mengajak manusia berakhlakul karimah. Bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, ini sudah masuk malam ke-25. Ini sudah masuk 10 malam terakhir dan ini adalah malam ke-25. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan setiap umat Islam pasti ingin mendapatkan malam Qadar itu. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran, pada malam Qadar itu orang yang mendapatkan malam Qadar itu akan mendapatkan rahmat yang luar biasa, yaitu mendapat pahala ibadah selama 1000 bulan, sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun, 84 tahun. Di antara kita umat Islam, mungkin yang umurnya sampai 84 tahun cuma sedikit. Rata-rata umur 60-70 sudah dipanggil oleh Allah. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah umur 63 tahun. Tetapi malam Qadar Allah katakan punya kemuliaan, punya keistimewaan, sama pahalanya beribadah pada malam itu dengan 1000 bulan. Apa sesungguhnya makna dari malam Qadar atau Lailatul Qadar itu? Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisyhab menyatakan ada 3 makna di situ. Yang pertama, Qadar itu artinya penentuan atau penetapan. Apa yang ditetapkan? Penetapan masa depan hamba Allah yang mendapatkan malam Qadar itu. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 Allah katakan, "Fiha yufrahu kullu amrin hakim." Pada malam itu Allah tetapkan segala sesuatu yang penuh hikmah. Itulah masa depan orang yang mendapatkan malam Qadar. Yang kedua, makna Qadar itu adalah malam Qadar, malam kemuliaan. Kenapa disebut begitu? Karena pada malam itulah Allah pilih malam Qadar itu sebagai awal diturunkannya Al-Quran yang kita ketahui bersama pada tanggal 17 Ramadan. Maka dengan demikian malam Qadar menjadi malam kemuliaan karena Allah turunkan kitab suci Al-Quran pada malam itu. Kemudian yang ketiga, makna Qadar itu juga memiliki makna sempit. Nah, ini kenapa disebut begitu? Di dalam surah Al-Qadar disebutkan tanazzalul malaikat warruh. Pada malam itu para malaikat turun ke bumi, termasuk Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Allah tidak beri kemampuan kita manusia ini bisa melihat makhluk gaib seperti malaikat. Disebut dalam ayat itu tanazzalul malaikat waruh, seluruh malaikat turun ke bumi. Andaikan manusia diberi kemampuan oleh Allah melihat makhluk halus seperti malaikat, maka bumi ini penuh sesak oleh malaikat yang turun ke bumi pada malam Qadar itu. Maka disebutlah malam Qadar itu dengan malam yang sempit karena penuhnya oleh malaikat yang turun ke bumi.
Itu 3 makna dari malam qadar dijelaskan oleh Prof. Syihab di dalam tafsir Al-Misbah. Kemudian kapan malam qadar itu datang? Nah, sebenarnya tidak ada yang bisa memastikan kapan malam qadar itu datang. Yang tahu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu kapan malam qadar itu akan diturunkan oleh Allah. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat melalui hadis-hadisnya. Salah satu hadis Nabi mengatakan, iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada isyarat dari Nabi seperti itu. Apakah pasti? Tidak, Nabi tidak memastikan kapan datangnya. Tapi Nabi memberikan isyarat 10 hari terakhir. Kemudian hadis lain Nabi mengatakan, iltamithu lailatul qadar fil witr minal ashr. Carilah malam qadar itu pada malam ganjil di 10 hari terakhir. Agak dipersempit oleh Nabi pada malam ganjil. Karena memang Allah suka kepada yang ganjil. Apakah pasti? Kapan pastinya? Tidak bisa yang tahu. Tidak ada yang tahu juga. Nabi tidak memastikan kapan datangnya. Karena yang tahu secara pasti hanyalah Allah. Karena itulah Nabi atau dalam ajaran Islam setiap 10 hari terakhir kita disunatkan atau dianjurkan untuk melakukan iktikaf. Untuk apa? Dalam rangka, salah satunya dalam rangka menjemput malam qadar. Karena malam qadar itu bukan datang kepada siapapun, tetapi malam qadar itu datang kepada orang-orang yang menjemputnya. Nah, kalau ada pertanyaan, siapa yang bisa mendapatkan malam qadar itu? Apakah semuanya? Tentu tidak. Ada ilustrasi dari Profesor Quraish Shihab tentang siapa yang mendapatkan malam qadar itu. Malam qadar itu adalah malam kemuliaan. Kalau kita umpamakan, mungkin di Jogja ini yang paling mulia adalah sultan ya. Andaikan sultan mau datang ke rumah kita, tapi sultan akan memilih tempat atau rumah yang beliau anggap sudah siap menerima beliau. Tentu semua rakyat Jogja akan mempersiapkan diri, mempersiapkan rumahnya didatangi oleh sultan. Semua orang pasti ingin rumahnya didatangi oleh sultan. Mungkin ingin berkah dan segala macam. Semuanya mempersiapkan diri. Tapi sultan memilih rumah mana yang dia ingin masuk, sesuai dengan yang dia anggap, sesuai dengan yang dia inginkan. Semua menyiapkan diri, tapi tidak semuanya didatangi atau dimasuki rumahnya oleh tamu mulia tadi. Dalam hal ini kita contohkan adalah sultan. Begitulah malam qadar, malam kemuliaan itu. Semua kita mempersiapkan diri. Semua kita ingin didatangi oleh malam qadar itu. Karena kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa itu. Tetapi tidak semua akan mendapatkan atau menemui atau ditemui oleh malam qadar. Karena itulah bagaimana cara mempersiapkan diri. Disinilah Nabi sudah mengisyaratkan dalam hadis-hadis beliau. Setiap datang bulan Ramadan, hadis yang menjelaskan man shoma ramadana, man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Nabi mengatakan, siapa yang menjalankan puasa, siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Keimanan, ihtisab itu perhitungan, perencanaan yang matang. Ketika memasuki bulan Ramadan, sudah punya perencanaan yang matang apa yang mau dilakukan selama bulan Ramadan itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Artinya apa? Nabi sudah memberikan isyarat bahwa memasuki bulan Ramadan itu dengan penuh iman dan penuh perhitungan. Nah, ihtisab itu apa? Salah satunya dalam rangka menjemput malam qadar itu. Dimulai sejak awal Ramadan. Memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran dan lain sebagainya itu sejak awal Ramadan sudah kita lakukan. Dan kita mantapkan di 10 hari terakhir dengan iktikaf. Nah, jika itu yang kita lakukan, insya Allah Allah akan memilih kita ditemui oleh malam qadar. Jadi kalau ada orang yang mencoba menunggu malam qadar dengan cara begadang semalam suntuk, karena disebut malam ganjil, maka mulai malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, 5 malam
begadang semalam suntuk, insya Allah tidak dapat malam qadar. Kenapa? Karena bukan begitu caranya. Caranya seperti ajarkan Nabi tadi. Mulailah sejak awal Ramadan itu ihtisab, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab. Ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi malam qadar memang malam kemuliaan, malam keistimewaan yang luar biasa. Semua kita umat Islam ingin mencapainya, tetapi tidak semua mendapatkan. Dan semoga kita yang menjalankan puasa pada bulan Ramadan tahun ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang sudah memulai bulan Ramadan itu dengan imanan wahtisaban, dan insya Allah kalau bisa disempurnakan dengan iktikaf di 10 hari terakhir, semoga Allah mencatat nama kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan malam qadar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.